Teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat cara perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawan tetap dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh DJP. Seperti apa cara pembuatannya? Teman-teman bisa bantu like, subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini. Pertama-tama teman-teman siapkan tabel Excel seperti yang saya berikan contoh di bawah ini, teman-teman. Di sini ada kolom NIK, nama, status, masa kerja, NPWP, alamat, gaji 1 bulan, gaji 1 tahun, tantim, bonus atau THR, total bruto, PPh 1 tahun, PPh 1 bulan, dan kolom kenaikan 20% jika tidak punya NPWP, teman-teman. Nah, teman-teman kumpulkan KTP dari masing-masing karyawan, fotokopinya. Ini ada nama karyawan AA, BB, CC, DD, FF, GG, dan JJ. Jenis kelaminnya perempuan, laki-laki, perempuan, statusnya tidak kawin, kawin 0 tanggungan, kawin 1 tanggungan, kawin 2 tanggungan, kawin 3 tanggungan, tidak kawin, tidak kawin. Masa kerjanya diperkirakan 1 tahun ya teman-teman, 12 bulan. Nah, teman-teman setelah mengumpulkan data fotokopi KTP, di sini teman-teman juga isi gaji dari masing-masing karyawan, teman-teman. Di sini contohnya untuk AA gajinya per bulan 5 juta. Jadi dia dalam setahun diperkirakan nanti akan menerima 60 juta dan juga mendapatkan THR 1 bulan gaji, teman-teman, 5 juta. Jadi dengan tambahan THR menjadi 65 juta, teman-teman. Nah, teman-teman di sini diminta untuk berapa sih jumlah PPh 1 tahunnya, nanti akan dibagi 12 menjadi per bulannya berapa. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh DJP. Nah, teman-teman tinggal masuk ke aplikasi ESPT PPh pasal 21, teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta untuk masuk ke database. Teman-teman pilih database dari PPh pasal 21 yang dituju. Login database, username, administrator, passwordnya 123, teman-teman. Login berhasil dilakukan. Nah, teman-teman setelah masuk ke aplikasi ISPT masa pajak penghasilan pasal 21, teman-teman pilih SPT. Buat SPT baru. Itu teman-teman masukkan masa SPT yang akan dibuat itu bulan Desember, teman-teman. Tahunnya tahun kemarin 2020. Buat SPT berhasil dibuat. Oke. Nah, teman-teman bagaimana untuk mencari PPh pasal 21 per karyawan tetap tersebut? Teman-teman masuk ke isi SPT, ke daftar bukti potong, masuk ke A1. Nah, di sini ada daftar bukti potong A1, daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Teman-teman ke kanan bawah, teman-teman, baru. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan menu input bukti potong A1
bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Nomor bukti potongnya abaikan, tanggal diabaikan saja. Masa kerja pastikan ini 1 tahun teman-teman, Januari sampai Desember 01 dan 12. Nah teman-teman, masuk ke sheet A, identitas penerima penghasilan. Di sini teman-teman, berdasarkan tabel yang sudah dibuat oleh teman-teman, tabel Excel tadi, teman-teman masukkan karyawan pertama AA, perempuan, tidak kawin, gaji 5 juta. Nah untuk NPWP, untuk karyawan yang telah memperoleh penghasilan atau akan mendapatkan penghasilan di atas PTKP, teman-teman sarankan ke beliau untuk membuat NPWP, karena nantinya dengan adanya NPWP dia tidak terkena sanksi kenaikan 20% jika tidak memiliki NPWP. Nah di sini teman-teman masukkan NPWP seolah-olah karyawan AA tersebut sudah mengurus dan mendapatkan NPWP. Nicknya tadi 101, namanya teman-teman isi, alamatnya tadi perempuan ya teman-teman, tidak kawin, jumlah tanggungan 0, jabatannya teman-teman abaikan saja. Nah teman-teman, setelah mengisi identitas penerima penghasilan yang dipotong, teman-teman masuk ke B1 rincian penghasilan. Tadi untuk karyawan AA mendapat penghasilan 5 juta per bulan dan 60 juta setahun teman-teman. Teman-teman isi. Selain mendapatkan gaji, dia juga nanti akan mendapatkan THR 1 bulan gaji. Nah seperti ini teman-teman, secara otomatis aplikasi ini menghitung PPh pasal 21 selama setahun. Jadi dengan adanya mesin hitung ini, teman-teman tidak perlu pusing-pusing untuk menghitung satu persatu per karyawan dengan menggunakan Excel. Tapi di sini ada kalkulator PPh pasal 21 yang dengan mudah teman-teman bisa dapatkan. Dan nantinya teman-teman mendapatkan hasil yang tepat, cepat, dan juga sesuai dengan aturan. Nah teman-teman, di sini sudah langsung menghitung. Nah teman-teman, dengan adanya kalkulator PPh pasal 21 ini sudah langsung ketahuan PPh pasal 21 selama 1 tahun adalah 387.500. Nah ini teman-teman tinggal copy paste ke Excel teman-teman. Nah ini teman-teman, PPh pasal 21 selama 1 tahun 387.500. Nah ini teman-teman kumpulkan untuk karyawan berikutnya teman-teman. BB laki-laki, kawin 0, gajinya 5,5 juta. Teman-teman kembali masukkan identitasnya. Ini untuk nick teman-teman bisa abaikan, yang penting statusnya teman-teman. Tadi laki-laki,
kawin, tanggungan 0, gajinya 5,5 juta. Masuk ke B1 rincian penghasilan. Nah tadi 5,5 juta, setahunnya jadi 66 juta teman-teman. Dan dia mendapatkan THR 5,5 juta. Teman-teman enter. Nah teman-teman masuk ke B2 perhitungan PPh pasal 21-nya. Di sini PPh pasal 21 setahun 471.250. Copy lagi teman-teman. Nah ini teman-teman masukkan. Seperti ini teman-teman. Nah untuk berikutnya karyawan CC laki-laki, kawin, anak 1, gaji per bulannya 6 juta menjadi 72 juta. Kembali lagi ke kolom A identitas, terutama untuk statusnya laki-laki, kawin, anak 1 ya teman-teman. Rincian penghasilannya tadi dia gajinya untuk CC 6 juta menjadi 72 juta. THR 6 juta. Nah setelah di enter, teman-teman masuk ke B2 perhitungan PPh pasal 21-nya. Dia selama 1 tahun 555.000. Copy lagi teman-teman, masukkan ke Excel, copy paste. Sekarang karyawan DD, kawin, anak 2, gaji 6,5 juta. Kembali lagi, laki-laki, kawin, anak 2. Di sini 6,5 juta menjadi 78 juta setahun. THR 6,5 juta. Teman-teman enter dan masuk ke B2. Di sini penghasilan PPh pasal 21 1 tahunnya 638.750. Copy teman-teman paste. Masuk lagi ke karyawan FF, kawin, anak 3, gaji 7 juta menjadi 84 juta. Kembali lagi ke kolom A, kawin, laki-laki, anak 3, gaji 7 juta 84 juta setahun. Masuk ke rincian penghasilan jadi 84 juta ya teman-teman. Enter. THR 7 juta. Enter. Masuk ke sheet B2 penghitungan PPh. Di sini untuk karyawan ini PPh pasal 21 setahunnya 722.500. Copy paste. Dengan sangat mudahnya teman-teman menghitung PPh pasal 21 yang otomatis settingan ini
telah dibuat oleh DJP, jadi akurat 100% teman-teman. Lanjut ke karyawan GG tidak kawin, laki-laki, gajinya 4,2 juta. Si GG teman-teman. Tidak kawin, laki-laki tidak kawin, gajinya 4,2 juta, 50 juta 400 per tahun. 50 juta 400. THR 4 juta. Nah teman-teman yang dikuningkan ini teman-teman yang harus punya datanya teman-teman, yang nantinya akan diinput satu persatu ke aplikasi ISPT PPh pasal 21. Ini THR 4,2 juta. Enter, kemudian PPh pasal 21. Nah teman-teman, untuk karyawan GG ini masih di bawah PTKP teman-teman. Jadi PTKP setahun 54 juta, dia penghasilannya setahun 51.870. Jadi tidak ada PPh yang dipotong teman-teman, tidak ada PPh yang harus dibayar oleh karyawan GG ini teman-teman. Jadi PPh 1 tahunnya ini kosong ya teman-teman. Lanjut ke karyawan nomor 7 JJ teman-teman, perempuan tidak kawin, 4,3 juta. JJ perempuan tidak kawin, tidak ada tanggungan juga. Di sini gaji setahunnya berapa teman-teman? 51.600. THR-nya 4,3 juta teman-teman. 1 bulan gaji. Enter. Coba kita lihat PPh pasal 21-nya berapa. Oh teman-teman, untuk JJ juga di bawah PTKP teman-teman. Jadi PTKP setahun 54 juta, sedangkan JJ penghasilannya setahun hanya 53.105.000. Masih di bawah PTKP teman-teman. Jadi tidak ada PPh pasal 21 yang dibayar oleh karyawan JJ teman-teman. Jadi untuk karyawan JJ masih di bawah PTKP, tidak ada PPh pasal 21 yang dibayar. Nah teman-teman, ini adalah PPh pasal 21 1 tahun teman-teman. Teman-teman untuk menyetorkan tiap bulannya PPh pasal 21 setahun ini, teman-teman bagi 12 teman-teman. Masukkan rumus bagi 12. Nah teman-teman, untuk karyawan AA itu PPh pasal 21 yang harus disetor di terutang untuk bulan Januari 2021 itu 32.292. Nah untuk karyawan lainnya teman-teman tinggal copy paste rumus untuk karyawan di atas teman-teman. Nah demikian teman-teman, untuk karyawan BB PPh pasal 21 nya 39.271, untuk CC 46.250, DD 53.229, FF 60.208.000, GG tidak ada, JJ tidak ada PPh pasal 21.
yang harus dipotong. Nah teman-teman tinggal jumlahin ini selama bulan Januari penghasilan yang akan dipotong PPh pasal 21 adalah sebesar Rp231.250 teman-teman. Inilah yang harus teman-teman setorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi teman-teman buatkan kode billing yang harus dibayar sebelum tanggal 10 bulan berikutnya sebesar Rp231.250. Oke teman-teman, demikian cara perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan aplikasi ISPT PPh pasal 21 dari DJP. Jadi teman-teman dapat menghitung dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan aturan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Terima kasih.